Oke, sore ya, kita mulai aja. Sudah jam 15.38. Mohon maaf, hari ini kita online dulu, soalnya badan lagi kurang fit. Apalagi kalau sore kita hujan terus ya di sini, di Bandung. Nah, perkenalkan, nama saya Nyoman Bogi Karna. Biasa dipanggil Pak Bogi, karena ini pertemuan pertama. Jadi saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Bogi Karna, biasa dipanggil Pak Bogi. Saya biasa mengajar di sini tentang, kalau dulu sih ngajarnya mikroprosesor. Maka dari dulu dipanggilnya dosen mikro Pak Bogi. Nah, karena mikroprosesor berkembang, kemudian jadi wireless sensor network, kemudian dapat nama jargon terbaru yaitu IoT. Nah, makanya saya diminta untuk ngajar IoT. Nah, kalau di S1 itu masih digabungkan dengan mikroprosesor. Jadi kalau di S1 setengah semester pertama itu tak kenal saya. Oke, jadi kalau di S1 itu kita bagi dua topik diskusinya. Kalau sebelum UTS kita masih mempelajari mikroprosesor, dan setelah UTS baru kita bahas tentang IoT-nya. Nah, yang di mikroprosesor kita belajar tentang gimana sih cara kerja mikroprosesor, gimana cara dia ngambil program, kemudian ngambil data, kemudian mengerjakan program tersebut, sampai kemudian kita belajar juga tentang microcontroller. Nah, baru setelah itu, setelah UTS, kita bahas tentang IoT. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, apa sih hubungannya mikroprosesor dengan IoT, gitu. Nah, kalau coba ya, saya coba buka dulu untuk topik mikroprosesor ya. Satu slide saja. Ada. Kayaknya ini. Nah, ini. Jadi, saya berikan di sini sedikit gambaran hubungan antara mata kuliah D1 sama mata kuliah di S2. Jadi kita bahas dulu mata kuliah S1 seperti apa sih topiknya tentang IoT gitu. Nah, kalau di S1 itu sebelum UTS kita bahas tentang mikroprosesor, kemudian berkembang jadi microcontroller, dan akhirnya berkembang jadi IoT. Nah, kalau di S1 kan belajar mikroprosesor. Nah, mikroprosesor itu apa sih dalamnya? Nah, dalam mikroprosesor itu sebenarnya ada tiga komponen, yaitu ada control unit, dialah yang jadi dirijen dari pekerjaan seluruh sistem, makanya dia yang butuh clock. Nah, dari clock itu dia bisa menentukan sekarang saya harus ngapain. Clock, sekarang saya harus ngapain. Clock, sekarang saya harus ngapain. Itu tugasnya dari control unit. Nah, control unit pada saat dia bekerja, karena dia cuma dirijen, dia cuma ngatur aja, dia manajer. Tapi kalau sudah masalah nyimpan data, nyimpan instruksi, ngitung, dia nggak bisa. Makanya control unit selalu butuh register untuk menyimpan informasi, dan dia juga butuh ALU atau Arithmetic and Logic
unit. Dialah yang jadi kalkulator. Jadi ALU ini jadi kalkulator. Jadi pada saat misalnya control unit menerima suatu program, tolong jumlahkan 10 tambah 3. Nah, 10 dan 3 itu disimpan di register. Karena register nyimpan instruksi kan, nyimpan data tadi, nyimpan informasi. Dan pekerjaannya yaitu menjumlahkan, itu juga disimpan di register. Kontrolnya itu tidak tahu apa, pokoknya dia cuma manajer aja. Jadi register itu nanti dia menyimpan informasi, informasinya bisa data, dan juga operasinya atau pekerjaannya. Kayak tadi, jumlahkan, itu pekerjaannya, 10 tambah 3. Nah, 10 dan 3 disimpan juga di register. Nah, berdasarkan pekerjaan tadi, wah ini ngitung. Saya tidak bisa ngitung, katanya CU ya, control unit. Diserahkanlah ke ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU, tolong jumlahkan tuh 10 tambah 3 berapa. Nah, itulah kerja dari mikroprosesor. Nah, masalahnya pada saat kita ingin membuat sebuah program, kita tidak bisa nyimpan di mikroprosesor karena register jumlahnya terlalu kecil. Makanya mikroprosesor untuk bisa bekerja, dia butuh tambahan komponen di luarnya, yaitu memori. Oke. Nah, memori di sini dia ada 3 jenis. Ada flash, ada SRAM, static RAM, dan ada EEPROM. Flash digunakan untuk menyimpan program. Jadi yang operasi-operasi tadi jumlahkan, tambah apa, kurangi, geser ke sini, pindahkan, lompat ke sana. Itu kan operasi kan, pekerjaan kan. Nah, pekerjaan atau program disimpannya di flash. Jadi kalau kita coding di IoT nanti, itu benar disimpannya di flash ini. Oke. Nah, kalau misalnya ngitung-ngitung, saya dapat data nih dari sensor, suhunya katanya 25 derajat Celcius. Nah, angka 25 derajat Celcius itu disimpan di static RAM. Jadi memori di sini dia menyimpan untuk program apa sih yang harus saya kerjakan dan RAM. Mana yang apa yang harus saya kerjakan? Apa datanya apa? Itu static RAM. Nah, terus kalau EEPROM itu apa? Nah, EEPROM sebenarnya sama dengan static RAM. Cuma bedanya kalau static RAM, kalau powernya saya cabut, datanya hilang, ke reset. Sama seperti RAM yang ada di laptop. Kalau laptop kita misalnya kita mati, maka data di memori hilang kan? Itu karena dia adalah RAM. Nah, EEPROM dia juga menyimpan data, cuma kalau power dicabut, dia masih kesimpan. Nah, makanya EEPROM sering digunakan untuk aplikasi-aplikasi di mana data harus tersimpan dengan baik. Contoh misalnya, implementasi IoT di dasar laut misalnya, itu dasar laut apa? Di tengah hutan. Nah, tengah hutan kan buru-buru ada WiFi. Tengah hutan, tahu kan tengah hutan, kalau kita taruh di bawah ini ya IoT-nya, buru-buru ada WiFi. Sinyal GSM aja nggak nembus karena kanopi hutannya terlalu rimbun. Nah, terus kalau nggak ada koneksi seperti itu, gimana cara kirim data? Ya nggak dikirim, disimpan. Nah, disimpannya sebaiknya adalah di EEPROM. Kenapa? Soalnya kalau kita implementasi IoT di tengah hutan, kemungkinan besar dia akan menggunakan baterai kan, dan baterai bisa habis powernya. Nah, kalau powernya habis, sementara data yang kita simpan di static RAM, maka data pengukurannya hilang kan. Nah, makanya dalam kasus seperti itu, data itu kita simpan di EEPROM. Oke, balik lagi. Jadi mikroprosesor untuk bisa bekerja dia butuh memori. Karena mikroprosesor bekerja berdasarkan program dan data.
Nah, program dan data tidak bisa disimpan di mikroprosesor karena register terlalu kecil ukurannya. Maka dari itu mikroprosesor butuh memori tambahan, memori di luar dari mikroprosesor. Nah, memori yang digunakan mikroprosesor itu kita bagi menjadi 3. Flash untuk menyimpan programnya, static RAM dan EEPROM untuk menyimpan datanya. Data yang akan diolah oleh program yang disimpan di flash. Static RAM dan EEPROM bedanya kalau static RAM baterai habis, data hilang. EEPROM baterai habis, data masih tetap tersimpan. Oke. Nah, selain memori, mikroprosesor juga butuh komponen tambahan lagi, misalnya programmable input dan output. Karena mikroprosesor itu butuh berinteraksi dengan dunia luar, makanya dia butuh input dan output. Dan lebih kerennya lagi, dia harus bisa diprogram. Nanti kita bahas apa sih maksudnya dengan programmable input dan output. Oke. Nah, kemudian selain itu, dia juga butuh programmable interrupt controller. Contoh misalnya, sistem saya lumayan kompleks nih. Ada 10 sensor yang terhubung dengan IoT saya. Nah, kalau 10 sensor, lumayan banyak sih emang tuh 10 sensor itu. Nah, biasanya kita menerapkan interrupt untuk pengiriman data. Jadi contoh misalnya, saya punya sebuah sistem IoT, ada 10 sensor. Nah, setiap sensor nanti bisa nyolek. Mas, saya ada data nih, ambil datanya. IoT-nya ngambil datanya. Berarti yang ini, mas, saya ada data nih, ambil datanya. Maka dia ngambil data dari sini. Nah, proses nyolek itu yang disebut sebagai interrupt. Oke, ada lagi. Nah, selain dari memori, programmable input output, programmable interrupt controller, kita butuh juga namanya programmable timer dan counter. Buat apa? Nah, contoh misalnya sistem IoT kita itu sangat tergantung pada waktu. Contoh misalnya, saya ingin bikin sebuah IoT dan saya ingin mengukur data setiap 1 jam. Nah, ketimbang mikroprosesornya yang kita suruh ngitung 2 ke 4, 6, Jupan, sampai 1 jam, mendingan kita kasih tahu ke timer ini. Timer tolong dong hitungin 1 jam. Nanti kalau 1 jam, kasih tahu saya ya. Jadi setelah 1 jam, programmable timer ini, dia nyolek ke mikroprosesor. Mikroprosesor udah 1 jam nih. Oh iya, makasih. Baru kan mikroprosesor, oke saya sekarang ngambil data lagi. Nah, seluruh komponen-komponen ini, mikroprosesor, memori, programmable input output, programmable interrupt controller, programmable timer counter, ini dikemas jadi satu yang kita sebut sebagai microcontroller. Nah, setiap IoT itu pasti dalamnya ada microcontroller. Oke. Contoh misalnya, di mana punya saya? Oh, ini deh. Nah, contohnya seperti ini. Inilah Arduino Uno, ini development board kita. Dan yang panjang hitam seperti kelabang ini, inilah microcontroller. Berarti di dalam microcontroller ini ada mikroprosesor, ada memori, ada input output, ada interrupt controller, dan juga ada timer counter. Oke. Nah, terus microcontroller kenapa berkembang jadi kayak Arduino seperti ini? Nah, yang jadi masalah di microcontroller adalah pada saat kita mau masukin program ke
flash memory itu lumayan ribet. Kita harus bikin sistem, di mana sistem itu harus bisa ngasih tegangan khusus, dan dia bisa akan mengirimkan program 1 byte per 1 byte ke dalam flashnya. Dan tentunya itu tidak mudah. Nah, makanya Arduino sebagai referensi utama kita di mata kuliah ini, itu menambahkan beberapa komponen ke microcontrollernya agar kita bisa mudah berinteraksi dengan microcontrollernya. Dan semuanya itu dikemas jadi satu, disebut sebagai development board. Jadi dalam development board itu tidak hanya ada microcontroller, tapi juga ada power regulator yang ini. Yang ini. Kemudian ada clock regulator. Nah, ini yang bentuknya seperti oval ini. Dan juga ada external memory. Cuma di sini nggak ada external memory. Arduino nggak punya dia. Dan terakhir adalah pin connector, yaitu yang ada di sini. Ini yang warna hitam ini. Di mana dengan pin connector kita bisa menggunakan kabel-kabel seperti ini, kabel pelangi, kabel pita. Ada yang bilang kabel pelangi, ada yang bilang kabel pita, untuk melakukan prototyping. Jadi kita tinggal colok ke pin konektornya, kabel satu lagi nyolok ke sensor. Jadi semua sangat dimudahkan dengan adanya development board ini. Oke, itu yang kita pelajari di S1 untuk topik diskusi sebelum UTS. Jadi mulai dari mikroprosesor, gimana cara kerja mikroprosesor, kemudian belajar mikrocontroller, dan kemudian setelah UTS baru kita membahas tentang development board IoT. Nah, karena waktunya cukup mepet, biasanya yang kita bahas itu hanya beberapa komponen. Kayak misalnya push button, potentiometer, LED, resistor, display, dan untuk sensornya sendiri ada fotoresistor, ada ultra resistance sensor, peer sensor, temperatur, dan juga ada LCD. Dan juga ada aktuator mencakup DC motor dan motor servo. Ini kita bahas setelah UTS di mata kuliah mikroprosesor dan IoT. Maka di S1 kita nama mata kuliahnya adalah mikroprosesor dan IoT. Karena mikroprosesor kita belajar di sebelum UTS, dan setelah UTS kita belajar IoT-nya. Cuma memang tidak terlalu dalam, karena cuma ada 7 pertemuan, jadi nggak banyak. Jadi makanya untuk bahas penggunaan komponen ini aja sudah habis waktunya. Oke. Nah, oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang topik yang barusan kita diskusikan. Selamat siang, Pak. Ya, Berarti untuk mata kuliah ini wajib punya Arduino gitu, Pak, untuk kayak gitu. Kalau mata kuliah S2, kita lebih banyak nanti mainnya ke level manajemen. Jadi untuk teknikalnya, nanti saya demokan di kelas. Kalau misalnya teman-teman ingin juga ngoprek langsung, silakan, tapi tidak wajib. Dan untuk diskusi kita, sebenarnya targetnya adalah untuk level manajemen. Jadi di mata kuliah IoT ini,
Yang kita sasar itu bukan ke level teknikal lagi, tapi sudah ke level manajemen. Contoh misalnya, kalau misalnya kita mau implementasikan IoT di pabrik misalnya, apa aja yang perlu kita pertimbangkan? Koneksinya gimana? Kemudian development board yang mau kita pakai apa? Sensornya apa aja? Nah, itu yang kita sasar di mata kuliah S2 ini. Tapi tetap dari sisi teknikalnya akan saya demokan. Sebagian nanti menggunakan simulator pakai Tinkercad dan sebagian lagi menggunakan real device. Karena nanti ada beberapa topik diskusi yang kita akan mencoba mengirim data ke internet. Oke, jadi nggak wajib ya. Tapi kalau misalnya mau beli, silakan. Cuma kalau Arduino, kalau yang apa versi ori seperti ini, lumayan mahal, sekitar 400 sampai 500 ribuan, ininya doang, belum sensornya. Tapi kalau misalnya mau beli yang, ya tapi saya tidak menganjurkan ya. Kalau misalnya mau beli yang KW, ada banyak yang jual. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau main kalau di Bandung Jaya Plaza, kalau di Jakarta ada Glodok, di Surabaya, saya lupa nama pasarnya. Nah, di sana jual yang KW dan harganya sekitar 40 ribuan, 40 sampai 50 ribu. Oke. Nah, tapi ada satu kekurangan dari Arduino, yaitu dia tidak built-in tidak ada built-in connectivity. Jadi maksudnya kita nggak bisa ngirim data ke internet karena dia nggak ada connectivity di sini. Jadi kalau kita mengirim data dari Arduino Uno ke internet, nggak bisa. Harus nambah modul lagi. Dan modulnya ya beli lagi. Seperti itu. Nah, makanya nanti di mata kuliah ini demo yang simulator pakai Tinkercad menggunakan Arduino. Tapi nanti yang real device nanti saya akan menggunakan yang namanya ini Note MCU. Note MCU murah meriah, dia juga sudah punya connectivity ke internet lewat WiFi. Dan saya pilih yang ini karena memang harganya paling murah. Harganya hanya sekitar 30.000. Kadang kalau lagi promo bisa 25.000 satunya, tapi kalau nggak promo ya 32 sampai 35.000 rupiah. Lumayan murah. Sementara yang Arduino, yang KW saja sudah 40 ribuan. Dan biasanya kalau di kelas saya dia satu, saya minta mahasiswa untuk bikin grup, bikin project, dan mereka saya minta untuk belinya juga sama, Arduino Note MCU. Dan Note MCU-nya 30.000, kemudian ada kabel datanya hanya 6.000, dan juga ditambah dengan sensor yang semuanya harganya nggak nyampe 50.000. Jadi total 50.000, belum ongkir. Kabel data, Note MCU, dan sensor DAT11. Itu di S1. Nah, kalau di S2, tetap saya demokan, baik menggunakan simulator maupun menggunakan real device, tapi target kita adalah ke manajemen. Karena S2 harusnya beda kan. Oke, mungkin itu menjawab ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lainnya? Ya, Untuk simulatornya pakai apa, Pak? kita menggunakan Tinkercad aja, yang online.
Tinkercad, ini dia. Ini nanti di sini kita bisa bikin rangkaian-rangkaian menggunakan Arduino Uno. Oke. Nah, kalau topik diskusi kita untuk S2, memang kita akan bahas kayak judulnya ya, overview basic arsitektur IoT, arsitektur standar dari IoT, cloud computing dan IoT, fog computing dan IoT, security di IoT, kemudian hardware software IoT, perancang jaringan IoT. Nah, dari diskusi ini memang kebanyakan masih di technical, tapi nanti tetap akan kita sisipkan di aspek manajerialnya. Jadi, kenapa manajerial? Soalnya kan teman-teman ada S2 kan. Nah, S2 harusnya targetnya adalah untuk memanage, mengelola, bukan lagi mengeksekusi. Tapi tetap, kalau ingin mengelola, tetap harus tahu gimana caranya eksekusi kan. Jadi nggak boleh orang jadi pimpinan tapi nggak tahu di bawahnya itu sebenarnya kerjanya ngapain. Nah, makanya kita ada juga demo teknikalnya dan juga ada manajerialnya. Oke, maaf ke pencet. Oke, lanjut. Berarti sekarang masuk ke topik diskusi kita ya. Jadi kalau di S1 murni semuanya teknikal, tapi di S2 teknikalnya masih ada, tapi sudah kita sisipkan juga aspek manajerialnya. Nah, modul 8 yaitu tentang overview dan basic arsitektur IoT. Ini kita singkat saja agar kita masih punya banyak waktu untuk bahas di sisi demonya nanti. Jadi IoT dulu namanya sih WSN ya, Wireless Sensor Network. Nah, WSN di sini cikal bakalnya itu sebenarnya dari bidang manajemen supply chain. Jadi SCM, Supply Chain Management. Jadi pada saat itu gimana caranya ya? Misalnya kan di pabrik itu ada warehouse, gudang maksudnya. Gimana caranya kita bisa mengetahui inventory yang ada di gudang kita gitu. Nah, biasanya minimal kita menggunakan barcode. Jadi ada barang masuk, ditempel barcode, kemudian kita scan. Barang ini masuk ke gudang, ada tanggalnya juga. Nah, terus dari sistem inventory kita tahu, ya ada barang yang masuk sudah 6 bulan nih, nanti kedaluarsa, yuk keluarin. Harus kita jual segera, gitu. Kan dengan cuci gudang atau gimana gitu. Nah, pada saat barang keluar, sama, di-scan juga barcode-nya. Cetik, oh barangnya sudah keluar dari inventory di gudang. Nah, Kevin Aston di tahun 1990 mikir, kalau misalnya pakai barcode, kita hanya bisa monitor pada saat barang itu keluar dan masuk gudang kan. Tapi di dalam gudangnya sendiri, kita nggak tahu. Jangan-jangan ada yang nyuri barangnya. Jadi pas cari-cari, mana ya barcode sekian kok nggak ada gitu. Nah, si Kevin Aston itu nanti kemudian berpikir, kenapa enggak kita tambahin sebuah apa semacam
RFID, di zaman dulu juga ada RFID ya. RFID dipasang di setiap barangnya, box, dan RFID itu nanti bisa ditembak, dibaca dari jauh. Kan RFID itu ada yang apa? Ada yang pasif dan juga ada yang aktif kan. Nah, contoh misalnya IKTP. IKTP itu dia RFID dan dia adalah pasif karena nggak ada power di sana. Dia nggak ada baterainya. Nah, RFID yang aktif mirip seperti pasif, cuma ditambahin baterai. Sehingga kalau yang pasif, dia harus misalnya saya juga punya RFID-nya. Nah, dia. Ada dia. Contohnya seperti ini. Ini RFID, pakai gantungan kunci. Nah, RFID di sini, di dalamnya kalau teman-teman buka, itu sebenarnya ada kumparan. Nah, kalau teman-teman masih ingat cara kerja dari trafo, trafo itu kan dia ada apa? Saya ngambil pulpen saya dulu. Trafo, tahu kan ya trafo ya? Jadi trafo itu, saya juga punya trafo. Ini enaknya kalau ngajar dari rumah lengkap. Sama barang-barang apa saya ngajarnya dari bengkel. Nah ini contoh dari trafo. Ada komponen di sini dan juga ada komponen dari sisi sini. Jadi dia apa? Ada istilahnya gulungan primer dan satu sisinya satu lagi gulungan sekunder. Jadi memang kumparan, dua buah kumparan yang ditumpuk jadi satu. Jadi kalau kita gambarkan, dia seperti ini. Jadi tadi ada golongan primer dan ada golongan sekunder. Masih ingat kan ya tentang trafo? Nah, konsep trafo ini digunakan juga di RFID. Cuma jarak antara primer sama sekundernya dia jadi jauh. Jadi ada ini adalah reader dan ini adalah sekundernya atau ini adalah RFID-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini readernya. Jadi pada saat reader ini saya kasih power, maka dia akan membentuk sebuah medan magnet. Dan medan magnet itu akan terbaca oleh RFID tag ini. Nah, karena ini juga adalah kumparan, maka medan magnet yang tadi dipancarkan dari reader ditangkap oleh RFID tag-nya.
dan bisa menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik itu dia akan memberikan power ke sebuah komponen di dalam RFID. Di sini ada komponen aktif ini. Yang di dalamnya ada ID. Dan ID tersebut nanti akan dipancarkan oleh RFID tag-nya. Jadi seolah-olah pada saat reader ini dia kasih power, dia bikin gelombang elektromagnetik, dan gelombang elektromagnetik itu akan dibaca oleh RFID tag-nya, sehingga mendapatkan power dari gelombang elektromagnetik tadi, dan power tersebut akan menyalakan komponen di RFID tag, yang isinya adalah ID. Sebuah ID unik. Dan ID unik itu, itulah yang dipancarkan kembali ke RFID reader. Nah, karena ini adalah pasif, dia nggak bisa jauh-jauh. Makanya kayak misalnya e-money, BCA Flash, itu nggak bisa jauh-jauh. Paling jauh dia 10 cm. Dan biasanya lebih parah lagi, dia harus 3 cm. 2-3 cm baru dia bisa mendapatkan power RFID tag-nya, power dari RFID reader-nya. Oke, itu cara kerja dari RFID. Nah, RFID yang pasif seperti ini. Kalau yang aktif, nah di sini dikasih baterai, makanya gede deh biasanya. Dan biasa digunakan misalnya untuk peserta lomba lari misalnya, lomba lari maraton atau lomba lari cepat, itu dikasih gelang. Nah, gelang itu RFID tag, tapi dia aktif karena ada baterainya. Nah, karena ada baterainya, maka jarak antara reader sama RFID tag-nya itu bisa jauh, bahkan bisa sampai 20-50 meter. Nah, itulah yang diterapkan oleh Kevin Aston untuk membantu dia mengetahui kondisi warehouse-nya. Jadi setiap box dikasih RFID tag seperti ini, tapi yang aktif, dan kemudian ditembak. Misalnya tiap hari atau tiap sore, tembak, sehingga jadi tahu barang apa saja yang ada di gudang. Seperti itu. Nah, dari sanalah akhirnya berkembang, namanya jadi wireless sensor network, kemudian akan berkembang namanya menjadi IoT. Oke? Nah, di IoT sendiri, kalau komunikasi di zaman dulu itu hanya membahas dua aspek, yaitu waktu dan tempat. Ini salah ya, ini bukan thing, tapi ini place. Jadi kalau komunikasi, kita hanya membahas tentang waktu dan tempat. Jadi komunikasi seharusnya bisa terjadi setiap saat dan dimanapun. Itu aja. Setiap saat, time, dimanapun, any place. Jadi misalnya anytime, mau orangnya mau di luar, mau di dalam gedung, di depan komputer, itu harus bisa semua. Mau malam, mau siang, mau orangnya lagi gerak, bebas dong. Nah, itu aspek-aspek yang kita bahas pada saat kita membahas any place dan anytime dari sebuah komunikasi. Nah, dengan adanya IoT, kita menambahkan dimensi yang ketiga, yaitu anything, yang artinya bisa dimanapun, bisa kapanpun, dan bisa pakai apapun, anything. Jadi, komunikasinya bisa antara manusia ke manusia, bisa komputer dengan komputer, dan juga bisa thing ke thing. Thing di sini adalah
istilah generik untuk apapun. Jadi thing di sini bisa human, bisa komputer, bisa sensor, apapun, anything. Oke, ini yang dibahas di IoT. Makanya di sini ada dimensi ketiga, yaitu anything. Nah, pada saat device tersebut, tadi kan ada any device kan, nah pada saat device tersebut ingin ngobrol, berarti ada beberapa kemungkinan. Dia bisa ngobrol lewat internet atau tanpa internet atau tanpa network. Nah, tanpa network ini adalah yang case C ini. Dan kita sering menyebutnya dengan machine to machine communication atau direct communication. Ada yang menyebutnya mesin to mesin karena dia mesin langsung ngobrol sama mesin, nggak pakai jaringan, kayak kabel misalnya atau jaringan ad hoc. Jadi tidak ada jaringan fisik ya yang bersifat publik. Nah, tapi kalau misalnya dia butuh network, misalnya ngobrolnya mau banyakan nih dan lewat akses publik biar lebih gampang ngirim datanya. Nah, kita ada dua opsi. Bisa lewat gateway, bisa juga tanpa gateway. Kalau lewat gateway, kita berarti pakai case A. Tanpa gateway, kita akan bahas dengan case B. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan 2 kali lagi kayaknya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang di IoT kita biasa membagi menjadi 2 dunia atau 2 domain. Pertama adalah dunia informasi, yang ini. Dan yang kedua adalah dunia fisik. Wah, main fisik nih. Nah, di dunia informasi, itu adalah dunia yang disitulah informasinya tersimpan. Cuma informasinya tersimpan dan belum bisa diukur. Contoh misalnya adalah suhu. Suhu di information world, kita bisa merasakannya dengan kulit. Jadi bisa kita ngerasa, aduh kok dingin banget ya hari ini, kok dingin tadi, panas banget ya hari ini ya, gitu. Kayaknya mau hujan nih. Dan 1 jam kemudian, aduh kok dingin banget ya, beneran nih kayaknya mau hujan bentar lagi nih. Gitu. Nah, kadar persepsi tiap orang beda-beda kan. Ada yang menyebut, enggak kok ini sih nggak panas, ini malah sejuk. Terus kasih yang dingin, enggak ini nggak dingin, ini juga sejuk, ini enak, tiis. Nah, itu information world. Jadi information world dia menyimpan informasi, tapi masih belum terukur. Dan kalau kita mengukurnya secara manual, misalnya pakai perasaan, pakai misalnya kulit, nah persepsi tiap orang itu akan beda-beda. Ada yang bilang kondisi sekarang ini sejuk, ada yang bilang dingin, ada yang bilang dingin banget, ada malah bilang aduh haredang, seperti itu. Nah makanya karena persepsi orang beda-beda, kita butuh suatu cara untuk bisa mengukur dan membuatnya menjadi sesuatu yang bisa dikuantisasi. Maksudnya bisa diubah menjadi angka. Nah, untuk mengubah jadi angka itu, disitulah kita membutuhkan yang namanya physical thing, yang ini. Nah, physical thing inilah yang bertugas untuk mempersepsi information world
dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, physical tank di sini pada tugasnya adalah untuk mengubah sesuatu yang abstrak di sini menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur itu apa? Bisa macam-macam. Bisa tegangan, bisa arus listrik, bisa resistansi, bisa warna, dan juga bisa ukuran. Atau bisa juga jadi bentuk. Banyak. Yang penting setelah lewat dari physical thing, dia bisa diukur. Tegangan bisa kita ukur pakai voltmeter. Arus bisa kita ukur pakai ampere meter. Resistansi bisa kita ukur pakai ohmmeter. Warna bisa kita ukur pakai apa namanya kamera misalnya. Jadi semua bisa diukur akhirnya. Nah, tugas physical thing sampai sini dulu. Mengubah dari yang abstrak di sini menjadi sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur itu bisa tegangan, bisa arus, bisa resistansi, atau yang lainnya. Nah, baru setelah itu kita butuh namanya device di sini. Nah, device di sinilah yang bertugas untuk mengubah data-data di sini menjadi sesuatu yang bisa di quantifiable istilahnya. Jadi angka lah gitu pokoknya. Kayak tegangan 5 volt, 5,1 volt, 4,75 volt. Ada angkanya sekarang. Nah, itulah tugas dari device. Nah, disinilah kita sering menyebut physical tank ini misalnya dengan istilah yang paling awam adalah sensor. Device, disinilah kita menggunakan yang tadi development board. Contohnya misalnya Arduino, Node MCU, Raspberry Pi, atau yang lainnya. Oke. Nah, setelah angkanya didapat oleh device, terus diapain? Nah, balik lagi tadi. Bisa dikirim langsung, direct communication, contohnya lah yang ini, device ke device, atau bisa komunikasi lewat gateway, yang ini gateway-nya, atau juga bisa komunikasi tanpa gateway, yaitu yang ini. Nggak ada gateway-nya, langsung. Oke, lagi. Nah, kalau bagian ini kita jabarkan lagi, dia bisa seperti ini kita gambarkan. Jadi ada IoT sensor, dan ada device-nya atau objeknya. Dan ini di referensi tertentu disebut sebagai perception layer. Nah, perception layer ini tadi tugasnya yang IoT device. Nah, data yang sudah jadi angka tadi, data hasil ukur jadi angka, nah itu akan dikirimkan ke network. Bisa menggunakan Wi-Fi, bisa menggunakan GSM, bisa juga menggunakan ini Wi-Fi-nya ya. Sama seperti itu. Nah, kemudian data tersebut dikirimkan ke internet buat kemana? Bisa ke device lain atau paling sering memang ke IoT platform. Sini. Dan ini disebut sebagai middleware layer. Nah, di IoT platform, seluruh data itu disimpan semua. Nah, setelah dari disimpan terus diapain? Nah, baru kita gunakan. Nah, kita gunakan di application layer. Misalnya, ya minimal kita bisa lihatlah data historinya. Jadi misalnya tegangan
apa ketegangan. Suhu jam 12 tadi adalah 28 derajat Celcius. Terus jam 1 siang jadi 30. Oh, naik tuh. Jam 2 naik jadi 32. Terus jam 3 turun jadi 24 dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat data historicalnya. Nah, data itu berasal dari IT platform kan yang ditampilkan di application layer. Atau misalnya minimal kita bisa ngeliatnya di smartphone. Betul. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke subsistem masing-masing. Yaitu pertama device sensor. Nah, sensor itu kayak udah hafal ya teman-teman ya. Dia bertugas untuk mentransform atau mengubah dari apa? Dari information world menjadi sesuatu yang quantifiable. Jadi yang bisa diukur. Dari contohnya tegangan, arus, resistansi dan lainnya. Dan sering juga disebut dengan nama transducer. Jadi transducer itu adalah komponen yang bertugas untuk mengubah sesuatu nilai menjadi format nilai lainnya. Itu transducer. Nah, nilai yang masuk bisa cahaya, bisa tekanan, bisa gerakan, bisa temperatur atau lainnya. Dan ini diubah jadi sesuatu yang bisa dikuantisasi. Bisa elektrik, tegangan dan arus, bisa resistance, bisa bentuk, bisa warna, ukuran, dan lainnya. Oke. Nah, kemudian ke connectivity. Connectivity ini membahas kalau data yang sudah disimpan oleh device, dikirimkannya lewat apa? Bisa Wi-Fi, bisa Bluetooth, bisa GSM, atau bisa yang lainnya kayak LoRa, Sigfox. Ada banyak sekali opsi yang disediakan untuk connectivity. Kemudian, setelah data yang kita kirimkan ke internet, data tersebut biasanya akan disimpan di IoT platform. Jadi semua data ngumpul di situ. Tapi belum dipakai, ngumpul doang di sana. Nah, yang pakai adalah application layer. Application layer tadi misalnya kayak bikin dashboard, atau mungkin malah bisa buat machine learning atau yang lainnya. Oke, nah ini tentang teorinya. Nah, sekarang kita coba masuk ke Tinkercad. Kita coba ya. Teman-teman bisa, Tinkercad ini gratis, free. Bisa teman-teman nanti bikin akun sendiri, nyoba-nyoba sendiri. Jadi saya juga biasanya sebelum implementasi ke real device, ini saya pakai di sini dulu. Saya simulasikan dulu di Tinkercad. Kalau programnya sudah sesuai atau minimal mirip lah ya. Karena namanya juga simulator kan. Jadi ada beberapa gap antara mesin simulator ini dengan dunia real. Oke, kita coba misalnya create circuit. Oke, di Tinkercad di sini ada workspace, di sini tempat kita bekerja. Di sebelah kanan ada komponen-komponen yang bisa kita pakai. Di sini kelihatannya kok dikit banget komponennya, gitu. Nah, di sini karena defaultnya dia cuma masuk ke basic. Tapi kalau kita klik dan keluarin all, nanti semua akan keluar. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, cara kita memindahkan komponen ke workspace yaitu dengan drag and
drop. Kita coba lihat mana ini Arduino. Bisa drag, misalnya maksudnya klik, terus digeser bawa ke sini. Atau sederhananya tinggal klik, kemudian klik lagi di sini. Oke, ini Arduino Uno kita. Nah, yang hitam di sini inilah microcontrollernya. Dan di Arduino Uno ini kita punya ada banyak pin konektor, mulai dari pin 0, 1, 2, 3, sampai pin nomor 13. Dan kita juga punya analog input. Dan kemudian di sini ada buat ngasih power. Oke, kita coba aja ya. Misalnya saya mau pakai sensor. Sensornya adalah ini. Jangan dulu. Ya, lebih sederhana dulu. Misalnya, nggak ada ya. Dikit banget sensor yang di sini. Oke, ya udah ya, berarti pakai ini aja, fotoresistor. Nah, fotoresistor dari namanya saja dia fotoresistor. Foto dari foton cahaya, resistor ya resistor hambatan. Ini berarti dia adalah sebuah komponen yang nilai resistornya dan nilai resistansinya itu tergantung pada terang tidaknya suasana. Nah, kalau ini teman-teman klik nanti jangan saya klik ya, start simulation. Saya klik. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan ini lagi mau gelap, lagi malam hari atau mau terang hari. Oke, ini kita coba ya, kita ukur dulu. Mana ukurnya? Nah, ini cm. Dan ini kita ubah jadi ohm meter. Ya, start. 180 kilo ohm dalam kondisi malam hari. Kita coba geser siang hari, dia jadi 506 ohm. Berarti nilai resistansi dari komponen ini itu sangat tergantung dari terang tidaknya lingkungannya. Nah, fotoresistor di sini itu biasa kita gunakan untuk mendeteksi sekarang lagi malam atau siang hari. Contoh sederhananya saja yaitu untuk menyalakan lampu. Wah, udah sore nih. R-nya sudah 1 kilo ohm. Berarti udah gelap nih. Nyalakan lampunya. Bisa. Terus, wah, udah siang nih sekarang udah mulai terang. R-nya soalnya di 500 misalnya 500 ohm. 600 lah ya, 600 ohm. Udah siang nih berarti matikan lampunya otomatis dia. Nah, ini contoh paling sederhana penggunaan fotoresistor. Oke, minimal udah kebayang ya cara kerja dari fotoresistor. Jadi dia adalah resistor yang nilai R-nya tergantung dari cahaya. Kalau terang, R-nya kecil. Kalau malam, R-nya besar. Oke. Jadi dia berbanding terbalik. Jadi semakin banyak foton atau cahaya yang numbuk ke apa ke fotoresistor itu kan cahaya itu kayak foton-foton itu ya anggap kayak kelereng-kelereng itu numbuk apa ke fotoresistornya, R-nya jadi kecil. Tapi kalau fotonnya sedikit, R-nya jadi besar. Jadi banyak
R-nya kecil. Sedikit, R-nya malah besar. Jadi berbanding terbalik. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan fotoresistor ini di Arduino. Nah, karena dia sifatnya adalah analog, kan tadi kan R-nya bisa berapapun kan, dari 506 sampai tadi berapa tadi, nggak hitung kita ya. Nah, karena dia beda-beda R-nya, maka dia disebut sebagai perangkat analog. Beda sama perangkat digital. Ke perangkat digital, nilai keluaran sensornya kalau tidak satu ya nol. Itu perangkat digital. Nah, karena ini analog, maka kita akan menggunakan analog input di sini. Oke, kita coba saja ini. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti terang dan gelapnya itu menentukan R di sini, dan nilai R di sini akan menentukan arus yang masuk ke sini. Nah, cuma masalahnya analog input di sini dia nggak bisa ngukur arus, dia hanya bisa ngukur tegangan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ini kita tambahkan dengan R. Seperti ini. Jadi sekarang kita punya R dan kita punya R juga. Cuma ini bukan di sini, tapi masuk ke ground. Nah, posisi inilah yang akan kita baca. Nah, berarti sekarang di sini bukan lagi arus yang diukur, tapi sudah tegangan. Karena dia adalah pembagi tegangan kan ini kan. R sama R. Ingat enggak? Kita coba ya. Jadi kita punya sebuah V. Ini tadi V-nya masuk ke fotoresistor. Kemudian di sini ada R, ini yang masuk ke ground. Dan inilah yang kita ukur. Nah, misalnya ini kan R juga. Ini R1, ini R2 misalnya. Maka ini tegangan, maka V di sini sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 kali PC. Ini kan rumus pembagi tegangan ya. Jadi sekarang titik pertemuan antara fotoresistor sama R2 itu akan menghasilkan sebuah tegangan. Contoh misalnya, ini ada banyak cahaya nih datang nih. Berarti R1 kecil kan? Kan tadi berbanding terbalik kan? Nah, kalau R1-nya kecil, misalnya R2 adalah 1000. R1-nya karena banyak cahaya datang, R-nya kecil, dia jadi 500. Berarti V sama dengan 1000 dibagi 1500. Misalnya ini adalah 6 volt misalnya. Berarti di sini adalah 1000 dibagi 1500 dikali 6 atau 2 per 3 kali 6 sama dengan 4 volt jadinya dia. Tapi begitu cahaya yang datang dikit, oh malam hari nih, maka R di sini
Ini kondisi siang ya. Kalau malam, maka R di sini, ini siang, malam, misalnya dia jadi 2000 ohm. Maka dia jadi 1000 dibagi totalnya 3000 kali 6 atau 1/3 kali 6 sama dengan berapa? 2 volt. Nah, dengan mengukur tegangan di titik temu antara R2 dan fotoresistor, kita jadi bisa mengidentifikasi ini lagi siang atau lagi malam. Oke, kita coba ya. Satu contohnya aja kok. Karena jumlah sensor di Tinkercad dia tidak banyak. Nih, kita sekarang bikin programnya. Kita pakai teks saja. Nah, di Arduino, karena dia yang bikin Arduino IDE, dan inilah sintaks penggunaan Arduino IDE. Di sini ada dua bagian, ada setup dan ada loop. Kenapa dibagi dua seperti ini? Nah, kalau ada bagian program yang hanya ingin dijalankan satu kali, masukkanlah dia ke setup. Tapi kalau ada program yang ingin dijalankan berulang-ulang, masukkannya dia ke sini. Pokoknya seperti itu. Oke, misalnya begini. Pertama adalah setup. Dan di sini kita tidak butuh setup, tapi saya ingin baca. Ada baca dulu ya. Nggak ada setup berarti. Kemudian loop. Loopnya adalah saya ingin baca berarti A0. Tegangan di sini berapa ya? Berarti dia adalah analog read A0. Nah, karena dia read, maka dia akan mengembalikan suatu nilai. Nah, di sini kita bisa tulis. Misalnya value sama dengan ini. Dan kemudian delay 1000, ini dalam milisecond, berarti 1000 milisecond atau 1 detik, dia akan ngulang lagi ke atas, baca lagi value-nya, dan balik lagi, dan seterusnya. Nah, karena kita menggunakan sebuah variabel baru, value, ini harus kita declare, tipenya apa. Adalah integer value. Oke, udah. Seperti ini. Kita bisa sambungkan di sini. Nah, cuma nilai tegangannya berapa ya? Saya jadi nggak bisa ngelihat nih. Nah, contoh sederhananya adalah kita tambahkan saja. Misalnya dengan sebuah lampu. LED. Dan jangan lupa kita butuh pembatas arusnya dengan pembatas arusnya dengan besar, itu nanti aja lah ya, tunggu aja. Oke, katoda masuk ke ground, anoda masuk ke misalnya pin 8 misalnya. Kita tambahin sekarang.
Jika value lebih dari berapa ya? Tadi 2 volt 1000 berarti misalnya 500. Nyalakan lampu LED-nya digital right 8 high. Jika tidak, matikan lampunya. Oke, coba. Ups, ada ini. Ya, kayaknya Tinkercad dah berapa hari ini, ini suka error. Oke, sekarang kita coba. Oh, nggak nyala dia. Nah, itu nyala dikit ya. Mati sekarang. Dan nyala lagi. Nah, berarti kita bisa melihat sekarang lagi siang atau lagi malam. Berarti dikebalik ya. Malam kok lampunya malah nyala. Oke, kita balik dulu. Berarti bukan di lebih dari 500, tapi di bawah 500 baru nyalakan lampunya. Malam nyala, siang mati. Contohnya seperti ini. Oke, jadi sini teman-teman sudah bisa melihat ada sensor. Di sini pakai fotoresistor. Dan tadi kita sudah bahas cara kerjanya seperti apa. Dan data dari fotoresistor ini diambil oleh IoT device, yaitu Arduino Uno, dan digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi kalau lagi siang, lampu mati. Tapi kalau lagi malam hari, lampunya nyala. Contohnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang bukan dari, atau ada yang belum pernah ini ngoprek IoT? Banyak jangan ini. Ada beberapa nama yang familiar di saya, yang saya tahu pasti tidak pernah ngambil mata kuliah IoT dia satu. Cuma ada sebagian besar sih saya enggak ini, enggak familiar namanya. Hmm. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kalau di Arduino kita biasanya menggunakan style C. Jadi pakai style C kayak misalnya if bla 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 bla, apa pekerjaannya, else apa yang dikerjakan, seperti itu. Dan tidak seperti Python, di C dia tidak mengenal identasi. Jadi kalau mau dipasang seperti ini juga sama aja. Cuma memang kurang rapi sih. Memang lebih rapi kalau pakai seperti ini. Jadi kita jadi tahu
Oh, digital override ini di dalamnya if. Digital override yang ini di dalamnya else. Dan delay selevel sama if dan analog read. Oke, kita coba kembangkan lagi ya. Programnya lagi dikit. Masih ada sekitar, ya juga sudah mulai nggak enak badannya. Jadi paling sekitar 10 menit lagi. Nah, tadi kalau kita nyalakan, kok lampu LED-nya ini ya, nggak terlalu terang ya. Bisa nggak dia dibikin biar terang gitu loh. Nah, kenapa di sini nggak terang? Itu karena kita belum ngasih tahu ke Arduino-nya bahwa pin 8 yang digunakan untuk menyalakan lampu LED-nya tipenya adalah output. Masih ingat tadi yang di sini? Programmable input output, yang artinya sebelum sebuah input output bisa digunakan, ini input output yang hitam ini pin konektor ini input output. Sebelum sebuah I/O bisa digunakan, kita harus ngasih tahu, pin 8 kamu itu jadi input ya, pin 8 kamu jadi output ya. Kita harus ngasih tahu seperti itu. Nah, karena kita akan memberikan power ke lampu LED-nya, berarti kita akan mengeluarkan. Berarti kita akan membuat pin 8 ini jadi output. Maka di sini di setup, karena cukup sekali saja kita jalankan, kita gunakan pin mode 8 output. Seperti ini. Nah, sekarang baru power yang diberikan lewat pin 8 itu besar. Dan efeknya adalah seperti ini. Nah, cuma di sini dibilang, ini kan jadi nyala terang kan. Cuma di sini ada tanda penting warning. Arus yang melalui LED 53 mA. Padahal harusnya maksimum 20 mA. Jangan bikin seperti ini, nanti cepat jebol. Oke, berarti arusnya kebesaran katanya. Kak, ampernya kebesaran. Nah, untuk mengurangi arus, pakai apa ya? Oh, pakai R. Kan R sama I teman baik kan? R-nya gede, I-nya jadi kecil. Oke, berarti kita tambahkan R di situ. R-nya jadi R. Tambahkan R-nya di sini. Sudah nyambung. Nah, cuma sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai R-nya? Apakah 1 kilo ohm atau 1 mega ohm atau yang lainnya? Nah, kita hitung aja. Teman-teman pasti ingat tentang hukum ohm kan? V sama dengan I kali R. Nah, V-nya tegangan Arduino itu adalah 5 volt. I-nya tadi diminta 20 miliampere. Berarti R-nya berapa nih? Berarti R sama dengan 5 dibagi 20 miliampere. Atau 5 dibagi 20 kali 10 pangkat minus 3. Mili kan 10 minus 3. Atau sama dengan 5 dibagi 20 kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan 5.000 kan 10 kali 5.000 kan dibagi 20. Coret-coret berarti 250 ohm. Oke, ketemu. Berarti
Nilai R-nya adalah 250 ohm. Dah, start simulation. Nah, sekarang nyala, tapi tanpa tanda pentung. Nyala lumayan terang nih. Dan kalau di sini, mati lampunya. Kalau tadi kan redup kan sebelum ini, tapi setelah kita tambahkan pin mode 8 output, nyala terang dia. Karena dia sekarang udah tahu bahwa, oh saya jadi output nih. Contohnya seperti itu. Oke, kita ada chat. Izin tanya untuk user interface aplikasinya pakai apa untuk dashboard monitoringnya. Oh, ini yang tadi berarti ya, yang tentang topik yang ada di sini ya tadi ya. Yang ini, Jonathan, maksudnya. Ya betul Pak. Oke. Nah, user interface aplikasi ada banyak sih. Mau bikin sendiri bisa, mau pakai yang sudah ada di IoT platformnya juga bisa. Jadi kan IoT platform di sini itu udah banyak banget kan. Ada Google Firebase, kemudian ada Microsoft Azure IoT, dari Telkom juga menyediakan Antares, kemudian bahkan dari Arduino pun juga sekarang nyediain IoT platform. Nah, hampir semua penyedia IoT platform itu menyediakan juga dashboard monitoring. Jadi tinggal pakai sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri, bisa. Contoh misalnya, eh, kita bisa menggunakan, kalau saya sih sukanya pakai ini, apa, HiChat. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, contohnya seperti ini. HiChat itu sederhana banget. Dia bukan PHP, dia cuma JavaScript yang tinggal pakai. Jadi kita tinggal naruh ini, kita tinggal naruh datanya dalam format XML, teks. Jadi kita nggak perlu database, teks, XML, data yang tadi dibaca oleh HiChat, dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Seperti ini. Simple cara penggunaannya. Ya, saya memang biasa pakai ini sih, makanya di beberapa proyek itu saya menggunakannya HiCharts. Karena dia lumayan simple penggunaannya dan nggak perlu database. So, kalau aplikasi udah pakai database biasanya ya ada aja masalahnya. Sementara kalau HiChat dia hanya pakai file text, format XML. Nah, file teks tadi dibaca oleh HiChat untuk menampilkan grafiknya. Seperti itu. Dan menjawab ya, Jonathan ya. Ya Pak. Terus apa lagi? Oh, misalnya pakai Blink. Blink juga bisa. Banyak banget. Nah, nanti kita juga ada kok, ada apa? Sebenarnya sih untuk yang demo-demo seperti ini di satu pertemuan yang ini. Dua pertemuan, modul 13 sama modul 14. Cuma kalau di saya biasanya dari awal, dari pertemuan 8 sudah demoin dikit-dikit. Jadi maksudnya biar nggak
banyak itu di modul 13 sama 14 ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini? Kalau teman-teman ingin explore lebih lanjut, buat teman-teman yang belum pernah explore Arduino, bisa main ke tinkercad.com. Kemudian untuk sintaks-sintaksnya itu bisa main ke arduino.cc. Nanti di sini ada yang namanya dokumentasi dan misalnya reference. Ada referensinya ada beberapa ini. Kita read, kita write, pin mode. Misalnya dicek, kita read. Nah, kemudian biasanya di bawahnya ada contohnya, example code-nya. Tapi kalau misalnya bingung untuk reference, bisa langsung ke yang example. Misalnya, ini coba analog read serial. Itu tadi kan lebih sederhana deh. Nih, blink. Nyalain LED on dan off setiap detik. Nah, di sini dikasih gambarnya. Tinggal ditiru di Tinkercad. Kemudian programnya. Ini programnya. Udah. Nanti tinggal dijalankan. Yuk kita coba ya satu ini ya, yang sederhana ini. Di sini dia menggunakan pin 13. Kemudian ditambah dengan, oke, kita coba aja. Jadi kita pakai, ini kita hapus dulu, ini kita hapus dulu, ini kita hapus dulu. Karena dia, nah ini breadboard. Yang ini aja cukup. Ini disuruh muter. Kita terus 13 di sini. Terus R, 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 putar dulu, tung, 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 sini, terus ini jadi 250 ohm, dan terus lagi lampu, nah lampu kita tadi, lampu, jadi ya. Lampu LED, ingat, dia ada anoda dan ada katoda. Anoda kasih positif, katoda kasih negatif. Jadi sini, ini, oh ya saya lupa bilang. Di breadboard, yang namanya breadboard, ini breadboard, garis-garis ini dia nyambung ya. Ini kan ada gambar garisnya itu. Nah ini berarti ini itu nyambung di dalamnya. Dan yang ini nyambung juga. Jadi kalau saya posisikan seperti ini, maka kabel ini dia nyambung sama R-nya. Dan sisi kanan, kaki kanan dari R-nya itu nyambung sama anodanya LED. Yang ini belum nyambung kemana-mana. Dan ini akan kita sambungkan ke ground. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Mana tadi programnya? Nggak bisa di copy. Saya nggak ada tombol copy-nya. Oke, Ctrl C, code, Ctrl V, ya, start simulation.
Dia kan jadi seperti ini, nyala, mati, nyala, mati, nyala. Nggak terlalu real time ya. Jadi matinya juga pelan-pelan. Jadi memang masih ada delay. Nah inilah makanya namanya juga simulator. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba di documentation dan built-in example. Ada banyak contohnya tadi. Ada yang basic, digital, analog, communication, processor, sensor. Cuma ingat, tidak semuanya yang di sini ada di Tinkercad. Oke, ini ada pertanyaan, chat. Oke, dari Mas Sigit, izin bertanya Pak, untuk iChart apakah bisa monitor secara real time tanpa perlu rilis halaman websitenya? Yep, bisa, bisa, bisa. Nanti dia ada, ya namanya JavaScript lah ya. JavaScript itu kan dia mainnya di web browser. Kan JavaScript itu dia script yang mainnya di web browser. Nah, jadi kita bisa ngeset refresh per 1 detik misalnya. Nanti per 1 detik, dia akan ngambil data lagi dari sana. Data dari server, datanya data file XML tadi sih. Nah, kalau file XML-nya berubah, ya nanti grafiknya juga ikut berubah. Itu. Jadi memang ya kalau real time beneran sih enggak ya. Tapi tetap ada delay karena dia kita memberitahu ke JavaScript-nya tolong di refresh setiap misalnya tiap 1 menit seperti itu atau tiap 1 detik. Jadi nggak real time beneran karena dia perlu waktu untuk kita yang ngasih tahu tolong refreshnya per sekian detik misalnya. Dan paling kecilnya adalah 1 detik. Itu sih sedikit dan bisa menjawab. Ya. Jadi memang dia ada fitur untuk ada refreshnya, ada field buat refresh. Cuma tadi refreshnya memang paling kecil atau paling cepat 1 detik. Dan buat kita sih 1 detik biasanya ini ya cukup lah ya. 1 menit pun juga sebenarnya udah cukup. Gitu. Cuma beberapa orang ya mungkin 1 menit dianggap wah terlalu lama nih harus real time gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukup sampai sekian dulu. Minggu depan, oh ya, untuk kehadiran, nanti akan saya buatkan semacam kuis kecil di sini, 5 soal aja. Tolong dikerjakan ya, sebagai bukti kehadiran aja. Meskipun nanti Baik, Pak. kehadiran nggak pernah dihitung sih. Nanti saya kasih tahu sudah ready pertanyaan. 5 soal aja, sederhana tentang topik diskusi kita hari ini. Dan saya bukanya juga sampai besok. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan selamat sore semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan stay healthy. Selamat sore juga, Pak. Selamat sore, terima banyak, kasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.